Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Kusuma, SSCM Biomed. Saya adalah seorang dosen di Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Mataram. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Siptohistoteknologi, yang merupakan mata kuliah wajib yang didapatkan oleh mahasiswa Prodi D3 TLM tingkat 2 semester genap dengan jumlah SKS 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah ini diampu oleh dua orang dosen, yaitu saya sendiri dan Dr. Fikirudin SSC MSc selaku PJ mata kuliah Siptohistoteknologi. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini terbagi menjadi 3 aspek utama. Yang pertama, aspek pengetahuan. Yang kedua, aspek keterampilan umum. Yang ketiga, aspek keterampilan khusus. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan melakukan proses fiksasi jaringan, dekalsifikasi jaringan, pembuatan sediaan sitologi, pewarnaan hematoksilin, dan imunohistokimia histologi di laboratorium. Mata kuliah ini membahas berbagai jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang dipotong tipis, guna mempelajari fungsi fisiologi sel dalam bentuk histologi maupun penegakan diagnosis penyakit yang melibatkan perubahan fungsi fisiologi dan deformasi organ. Praktikum histologi meliputi berbagai pengolahan sampel sediaan histologi, pembuatan sediaan histologi, pewarnaan histologi, dan pengamatan hasil sediaan histologi yang merupakan rangkaian proses hingga menjadi sediaan preparat yang siap untuk diamati atau dianalisis. Di samping itu juga dilakukan pengamatan sel-sel jaringan, organ hewan coba, preparat jadi yang telah tersedia, serta pengamatan hasil pewarnaan dengan metode IHC. Materi pembelajaran sesuai RVS dalam mata kuliah Siptohistoteknologi ini meliputi beberapa poin. Yang pertama, laboratorium patologi anatomi dan sistem administrasi, kemudian dilanjutkan dengan jaringan epitel dan otot, jaringan syaraf dan ikat, jaringan tulang, patologi sel normal dan abnormal, perubahan submasif pada jaringan, fiksasi dan teknik fiksasi sediaan histologi dan sitologi, dekalsifikasi jaringan, penilaian processing jaringan, pembuatan sediaan sitologi, pewarnaan jaringan, imunohistokimia atau metode IHC, dan yang terakhir adalah pap smear. Di masa new normal pasca pandemi di Poltekkes Kemenkes Mataram, terutama di Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis ini, kami memberikan pembelajaran secara hybrid dengan menggabungkan metode pembelajaran klasikal atau pembelajaran di kelas dengan pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi tatap muka secara online. Sedangkan untuk praktik dilakukan secara klasikal dengan melakukan pembagian kelompok dalam satu kelas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Aplikasi pembelajaran yang digunakan untuk mendukung pembelajaran daring di Prodi D3 TLN diantaranya Google Meet, aplikasi VLab, dan Google Classroom. Metode pengumpulan tugas secara online diberikan melalui Google Classroom atau mahasiswa dapat melakukan penguploadan tugas mereka melalui Google Drive sesuai dengan penugasan mata kuliah. Sedangkan untuk evaluasi hasil pembelajaran seperti pemberian kuis diberikan melalui Google Form atau aplikasi Quizzes untuk memberikan penilaian secara real time. Metode pembelajaran yang saya terapkan di perkuliahan terutama di mata kuliah ini biasanya saya menerapkan Discovery Inquiry, yaitu memancing pertanyaan di awal pembuka perkuliahan dengan tujuan untuk melihat kesiapan mahasiswa dan pemahaman awal sebelum saya memberikan pemaparan materi. Metode berikutnya yang saya lakukan adalah ceramah. Metode ceramah ini saya sampaikan untuk memberikan pemaparan materi agar mahasiswa mudah memahami materi pembelajaran disertai dengan tanya jawab di sela-sela sesi ceramah. Hal ini saya lakukan untuk memunculkan interaksi intrapersonal antar dosen dan mahasiswa sekaligus memunculkan cara berpikir kritis dan sigap dalam penyelesaian masalah.
Metode berikutnya yaitu diskusi kelompok. Metode ini saya berikan dalam kehidupan sehari-hari, memberikan contoh fenomena terkini untuk dapat dibahas bersama mahasiswa dan diinterpretasikan di depan kelas. Selain itu, saya juga memberikan diskusi kelompok dalam bentuk project based learning, sehingga mahasiswa nantinya dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil pembelajaran. Evaluasi saya berikan dalam bentuk ujian akhir atau UTS atau evaluasi praktek yang dilakukan dalam minggu akhir pembelajaran. Pemberian evaluasi tentu saja untuk melihat capaian mahasiswa dalam memahami materi yang telah diberikan, sekaligus memacu mahasiswa untuk serius dalam memahami pembelajaran. Untuk pembelajaran teori, PowerPoint atau PPT saya siapkan untuk mendukung pembelajaran. Kemudian saya siapkan buku atau handbook sesuai dengan RPS, video pembelajaran, dan saya lengkapi juga dengan jurnal sebagai referensi tambahan. Dalam kegiatan praktikum, saya beserta dosen pengampu lainnya dibantu dengan instruktur laboratorium menyiapkan buku penutup praktikum, bahan praktikum, dan menjelaskan materi praktikum melalui slide PowerPoint dan juga video praktek. Penilaian teori kami berikan sebanyak 40% dan praktik sebanyak 60%. Dalam aspek penilaian berupa pemahaman seperti tugas mandiri, UTS, dan UAS sebanyak 90% pada masing-masing teori maupun praktek. Sedangkan dalam capaian soft skill berupa kreativitas dalam diskusi, partisipasi dalam kelas, presentasi, kemampuan mahasiswa dalam membacakan kasus, dan temuan masalah lainnya, kami nilai sebanyak 10% sehingga jumlah total evaluasi hasil pembelajaran sebanyak 100%. Berikut adalah contoh proses pembelajaran psikohistoteknologi yang saya praktekkan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, selamat berjumpa lagi di mata kuliah psikohistoteknologi. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang psikohistoteknologi. Hari ini judulnya patologi sel normal dan abnormal, dan nanti kita sedikit membahas tentang tahapan pemeriksaan histologi jaringan. Kalau minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kondisi jaringan pada tubuh yang normal, hari ini kita belajar bagaimana sebenarnya si sel normal tersebut dapat menjadi abnormal. Sebelum kita mengawali perkuliahan kita hari ini, seperti biasa, saya minta rekan-rekan semuanya untuk melakukan presensi kelas. Silakan di scan barcode-nya untuk disiapkan ya. Silakan di scan barcode-nya. Saya juga sudah bagikan barcode ini ke grup WhatsApp kelasnya, jadi silakan di scan ya. Kita kasih waktu 1 menit, silakan di scan terlebih dahulu. Oke, sudah? Nah, terima kasih. Selanjutnya sebelum kita awal perkuliahan kita hari ini, seperti biasa kita semuanya memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta untuk ketua angkatan untuk memimpin doa. Baik, semuanya perhatian. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, adalah kita berdoa agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Lupa pula, di sini juga kita tetap ya harus menaati peraturan tata tertib di kelas. Selain kita juga melakukan perkuliahan hybrid, kita juga harus patuh terhadap peraturan di dalam kelas. Untuk mata kuliah hari ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tentang patologi sel terlebih dahulu, ini yang pertama, mahasiswa mampu memahami patologi sel dan sel kanker. Kemudian nanti kita juga membahas tentang pemeriksaan histologi pada jaringan, sehingga nanti mahasiswa mampu menjelaskan urutan-urutan pemeriksaan histologi pada jaringan. Ini juga nanti kaitannya pada praktikum yang nanti rekan-rekan lakukan di laboratorium. Sebelum kita masuk ke materi kita,
saya mau kasih lihat ke adik-adik sekalian tentang gambar berikut. What do you think when you see this picture? Kalau menurut adik-adik sekalian, kira-kira ini gambar siapa? Apa yang tertangkap dari gambar ini? Ada yang ingin menjawab mungkin? Ya, silakan. Beliau adalah aktris yang hidup di Indonesia dan beliau berkecimpung di dunia entertainment. Pada tahun 2017, beliau didiagnosis mengidap kanker serviks atau yang disebabkan oleh human papilloma virus yang berletak di serviks. Terima kasih. Benar sedikit gambaran tadi sudah disampaikan oleh teman kalian bahwa ini adalah salah satu artis Indonesia yang memang terindikasi mengalami kanker. Tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita harus kenal terlebih dahulu apa sih sebenarnya sel normal. Kita awali dengan sel normal terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat bahwa tubuh kita setiap hari memproduksi sel-sel yang mengindikasikan bahwa kita itu hidup. Ya, semua organisme mulai kehidupannya dari satu sel tunggal. Karakteristik dari sel organisme hidup adalah yang pertama, dia selalu mengalami pertumbuhan dan reproduksi, dan yang kedua, sel membelah menjadi dua, kemudian akan membentuk dan bertumbuh lagi untuk membentuk jutaan sel. Jadi dalam satu tubuh kita itu terdiri dari jutaan sel. Bentuknya seperti apa? Tentu saja bentuknya sama satu sama lain. Tapi dalam kondisi orang-orang yang menderita kanker itu mengalami transformasi atau malformasi sel-sel yang normal tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat sedikit perbedaan dari normal sel dan kanker sel. Kita bisa membandingkan nih dari normal sel seperti apa, kemudian dari kanker sel seperti apa. Ternyata pada bagian ini kita bisa mengidentifikasi adanya mutasi DNA yang banyak sebenarnya disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak terkendali atau tidak bisa sebenarnya kita kontrol. Misalnya hereditas, kedua radiasi atau hal-hal yang berhubungan dengan sifat-sifat kimia. Kemudian adanya spontaneous error dari proses replikasi DNA. Akibat dari hal-hal ini, tentu saja pertumbuhan sel-sel kanker tidak dapat sistem kontrol sehingga sel-sel tubuh berlebihan dan terjadi penyusupan pada sel-sel lainnya. Berikutnya kita sedikit membahas tentang profil dari sel kanker itu sendiri. Di sini kita bisa melihat bahwa perubahan masif terjadi pada jaringan yang tidak terkendali. Kalian bisa melihat dalam gambar di sisi sebelah kanan kalian itu adalah sel-sel jaringan kanker yang tumbuh secara berlebihan dan sangat terlihat perbandingannya dibandingkan sel-sel di sampingnya. Kita bisa melihat komposisinya sudah tidak utuh lagi. Kemudian di bagian bawah kalian bisa melihat bahwa sel kanker tersebut masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi ada kemungkinan bahwa sel kanker itu akan berkembang di bagian-bagian lain dalam tubuh kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, berikutnya kalau tadi kita sudah kenalan dengan sel normal dan abnormal, untuk berikutnya adalah bagaimana cara kita membedakan antara tumor dan kanker. Mungkin di sini ada yang tahu perbedaan dari tumor dan kanker? Ya, silakan. Jadi tumor adalah penyakit di mana satu tumor hanya tumbuh lokal dan tidak menyebar. Tumor juga berada di luar jaringan. Sedangkan kanker adalah penyakit di mana sel-sel kanker itu menyerang jaringan sekitarnya, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian bermetastasis ke area lainnya. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi sudah sedikit disinggung oleh temannya tentang perbedaan kanker dan tumor. Kalau dari gambar ini kita bisa melihat bahwa perbedaan mencolok terjadi pada kanker dan tumor. Kira-kira apa? Dari gambar ini dulu, yaitu lokasi atau tempatnya. Kita bisa melihat bahwa tumor ternyata hanya menempati dalam satu tempat saja, sedangkan untuk kanker itu terjadi persebaran di sini. Secara garis besar dapat dibedakan sebagai berikut.
Nah, di sini kita membaginya menjadi tumor jinak dan tumor ganas. Tumor ganas bisa dikenal sebagai kanker, ternyata tumbuh secara agresif. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan tumor jinak karena memang dia hanya tumbuh terbatas di bagian tertentu saja. Kemudian dari sisi bentuknya, untuk tumor ganas atau kanker itu memiliki bentuk yang tidak beraturan, kemudian seperti yang disampaikan tadi oleh temannya, menyebar ke jaringan yang lain, bahkan dia mampu untuk menyebar ke jaringan yang jauh melalui pembuluh darah, kemudian tidak mudah diobati. Ini yang masih menjadi PR bagi kita semua. Kemudian di sini ada tampilan dari sistem organ apa nih? Nah, ini adalah sistem reproduksi wanita yang terdiri dari beberapa organ genital khususnya pada wanita ya. Kalau dari gambarnya nih, kalian bisa membedakan apa nih? Kanker. Di sisi sebelah kiri kita sebutnya apa? Kita bisa mengidentifikasi dari bentuknya terlebih dahulu. Kalau dari bentuknya sendiri seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dia hanya terletak pada satu tempat saja. Ini disebut sebagai tumor. Sedangkan yang sampingnya yang terlihat masif dan sangat besar itu adalah kanker. Di situ pertumbuhannya sudah tidak terstruktur, bahkan di bagian-bagian lain cenderung mengalami kerusakan. Hal inilah yang menyebabkan tumor dan kanker ini sendiri menjadi permasalahan di masyarakat. Orang salah mengira bahwa tumor akan selalu berakhir dengan kanker, padahal tidak seperti itu. Tapi kanker pasti selalu diawali dengan tumor. Nah, dan ini sungguh sangat berbahaya kalau kita terlambat untuk melakukan penanganan dari kanker serviks itu sendiri. Berikutnya, bagaimana sebenarnya sel kanker itu dapat menginvasi sel normal? Di sini kita bisa mengidentifikasinya menjadi 4 tahapan. Yang pertama, kita mempunyai primary tumor. Primary tumor yang besar dan masif. Mungkin kita tidak sadar bahwa ini ternyata pertumbuhannya ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, kanker sel merilis adanya enzim yang mampu untuk membuka jaringan dari sel normal. Kalau kita lihat dari gambar yang nomor 2, ternyata si kanker itu berhasil menembus dari dinding-dinding jaringan itu sendiri karena bantuan dari enzim. Di bagian ketiga, kita melihat bahwa ternyata tidak hanya menembus bagian jaringan saja, ternyata potongan dari kanker itu sendiri mampu tumbuh secara independen. Kemungkinan besar dia mampu untuk menginvasi sel normal di jaringan-jaringan yang lain. Jadi pengobatannya menjadi tidak spesifik. Makanya kenapa dalam kasus-kasus yang terjadi bisa jadi orang yang punya kanker misalnya serviks, dia kemungkinan akan menderita kanker-kanker yang lain. Bisa jadi dia kanker ovario atau kanker tulang koloni, dan itu masih dalam satu jaringan sistem reproduksi. Dan ini yang harus kita waspadai. Ini adalah contoh dari gambaran tahapan-tahapan yang bisa kalian lakukan nanti ketika kalian sudah praktek di rumah sakit. Tentu saja ini akan kita perdalam lagi nanti di praktiko. Ini sedikit gambaran dari pemeriksaan histologi. Di sini apakah sudah ada teman yang melihatnya? Sudah berapa sudah ya? Nah, ini adalah gambaran dari pemeriksaan histologi yang dilakukan. Gambar yang pertama itu adalah gambar lab. Kemudian yang berikutnya itu adalah alat-alat yang digunakan untuk proses histologi. Dari materi yang saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan yang bisa kalian tanyakan. Saya persilakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yuna. Saya ingin bertanya, apa saja sifat-sifat utama pada kanker? Oke, sifat-sifat utama pada kanker. Oke, terima kasih. Izin bertanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Ririn Hapilda. Saya ingin bertanya, mengapa hingga saat ini belum ada obat untuk penyakit kanker itu sendiri? Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita coba dulu jawab yang pertama ya.
mengapa atau sifat-sifat utama dari kanker itu sendiri. Tadi sempat saya singgung bahwa ternyata ada beberapa komponen dari sifat-sifat kanker yang sebenarnya perlu kita waspadai. Tapi dapat kita simpulkan, yang pertama yang harus kita ketahui adalah lymphocyte defense. Salah satu kemampuan dari kanker yang pertama adalah lymphocyte defense. Artinya dia mampu untuk terus tumbuh tanpa dipengaruhi oleh sistem imun tubuh kita. Jadi tidak ada indikasi bahwa sistem imun tubuh kita akan turut serta menghancurkan dari pertumbuhan yang sebenarnya abnormal. Sebenarnya ini sangat berbahaya. Yang kedua, local damage atau kerusakan yang sifatnya lokal. Maksudnya seperti apa? Sebagai contoh, otak kita terdiri dari komponen yang sudah ukurannya seperti itu. Apabila terjadi pertumbuhan sel yang abnormal, maka akan terjadi banyak penekanan pada jaringan otak. Epilepsi menjadi salah satu indikasi bahwa tubuh kita mungkin ada sesuatu yang salah, terutama di jaringan otak. Kemudian, yang ketiga adalah metastasis rate. Ini adalah komponen yang paling berbahaya sebenarnya, karena pengobatan apapun dilakukan kalau metastasis sudah terjadi, maka kita akan sangat kesulitan untuk memusnahkan atau menghilangkan kanker itu sendiri. Jadi ketiga komponen ini menjadi sifat-sifat utama dari kanker yang perlu kita waspadai. Demikian ya. Paham semuanya? Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Tadi mengapa sampai sekarang belum ada pengobatan atau obat yang spesifik untuk kanker? Dan menurut adik-adik semuanya, kira-kira yang kalian ketahui pengobatan apa saja dari kanker tersebut? Kemudian apa? Radioterapi, ada lagi? Menggunakan obat-obatan kimia? Ya, menggunakan obat-obatan kimia, dan yang paling akhir adalah opsi untuk pembedahan. Sekarang perkembangan teknologi terutama di bagian farmasi itu sangat berkembang pesat ya. Banyak sekali rekombinan dari DNA yang sudah diupayakan untuk mengobati kanker-kanker tersebut. Salah satu yang sekarang dikembangkan adalah vaksinasi mRNA. Vaksinasi mRNA ini sudah diuji coba secara klinis kepada salah satu penderita komplikasi kanker. Jadi dia memang menderita kanker stadium akhir, namun dengan usaha untuk vaksinasi ini konsepnya mirip dengan vaksinasi COVID. Dia disuntikan mRNA. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memotong kemampuan dari si sel kanker untuk memperbanyak diri dalam proses sintesis protein. Nah, kemampuannya dihilangkan, tentu saja produksi sel kanker yang tadi memperbanyak diri itu sudah tidak muncul lagi karena dibantu oleh vaksinasi mRNA. mRNA ini sudah muncul untuk menghilangkan kemampuan dari mitosis dari sel kanker yang tadi memperbanyak sel-sel jahat yang ada di tubuh kita. Semoga aja ya nanti kedepannya vaksinasi mRNA ini seperti vaksin COVID yang bisa diaplikasikan kepada kita semua untuk mengobati kanker-kanker yang muncul terutama bagi orang-orang dengan hereditas sendiri. Oke, kita sudah membahas banyak tentang sel tumor dan kanker ya. Saya harap adik-adik semua sudah paham apa yang sudah saya jelaskan, termasuk tadi sudah ada yang bertanya juga. Nah, untuk proyek kelas kalian, di sini saya sudah membagi kalian dalam bentuk kelompok. Ada kelompok 1 hingga kelompok 8. Tolong nanti menyesuaikan masing-masing menurut absensi kalian ya. Nah, 8 kelompok ini kalian melakukan proyek yang akan kalian presentasikan minggu depan tentang bagaimana jika kalian
mendapatkan, kalian memposisikan diri kalian sebagai seorang tenaga laboratorium. Nah, di sini case-nya apabila kalian menerima sampel jaringan untuk pemeriksaan histologi dalam wadah tertutup, pada wadah tersebut hanya tertulis nomor rekam medik. Kira-kira langkah apa yang akan kalian lakukan? Kalian bisa diskusikan secara kelompok, kemudian nanti akan saya bagikan sampel-sampel jaringan yang mungkin berbeda-beda, jadi kalian bisa mengidentifikasinya sebagai proyek kelas kalian. Masing-masing kelompok bisa mengidentifikasi kira-kira jaringan ini termasuk jaringan apa, apakah ginjal atau hepar atau yang lainnya. Nah, dari masing-masing sampel tersebut tentu saja kita memerlukan treatment yang berbeda-beda. Nah, kalian mendiskusikannya dalam kelompok dengan menentukan jenis sampelnya, kemudian apa yang harus dilakukan nantinya sebagai seorang teknisi sampai akhirnya sampel tersebut bisa diinterpretasikan. Kemudian minggu depan kita akan presentasikan sesuai hasil diskusi kalian nantinya. Jadi saya harapkan tugas ini bisa menjadi penilaian juga untuk kalian dari evaluasi kita, materi juga yang sudah saya berikan hari ini. Kira-kira dari apa yang sudah saya sampaikan jelas? Jelas. Jadi tolong untuk dipahami nantinya. Nah, ini sedikit gambaran untuk langkah-langkah yang bisa kalian lakukan nantinya. Dari ke-6-nya bisa kalian representasikan nantinya dalam presentasi secara berkelompok sebagai proyek kelompok kalian masing-masing. Nanti kita ambil nilainya sebagai hasil dari evaluasi pembelajaran kita dari patologi sel yang kita lakukan hari ini. Dari apa yang sudah sampaikan, ada pertanyaan? Cukup? Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya. Nanti bisa kalian cari lagi referensi lainnya untuk mendukung dari tugas kelompok kalian, proyek kelas kalian yang nantinya dapat kita diskusikan bersama. Jika tidak ada pertanyaan dan tanggapan, saya cukupkan hari ini. Demikian perkuliahan kita hari ini tentang patologi sel. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Kita akan ketemu lagi ya minggu depan. Terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu dari mata kuliah Psikohistoteknologi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya Ari Kusuma, SSCM Biomed, pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.